Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Gereja Kristen Jawa Taman Asri menyampaikan perihal tentang surat penggembalaan Majelis Gereja Kristen Jawa Taman Asri terkait dengan pandemi COVID-19 dan ibadah komunal yang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan mengingat beberapa pertimbangan yang nanti akan kami sampaikan. Izinkan kami akan membacakan untuk kita semuanya beberapa hal tersebut. Salam kasih dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Gereja Kristen Jawa Taman Asri tanggal 10 Juli 2020 dalam mensikapi kondisi sosial dan kegiatan keagamaan akibat pandemi COVID-19, ada beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan terkait dinamika yang terjadi. Yang pertama, bahwa kenormalan baru sebagai kebijakan pemerintah dalam segala aspek kehidupan perlu dipahami dan diimplementasikan secara bijak dan sungguh-sungguh, tidak hanya terkait dengan rajin cuci tangan, mengenakan masker dan menjaga jarak saja tentunya, tetapi kenormalan baru menjadi sebuah budaya baru atau kultur baru dalam kehidupan kita, terutama dalam sebuah interaksi sosial dengan tidak bersalaman, berciuman pipi, dan tidak berdekatan secara fisik. Hal ini penting disadari sebagai cara kita untuk memutus rantai sebaran kurva pandemi COVID-19. Karena kita tahu semuanya bahwa jarak fisik itu tidak berarti juga terjadi jarak kasih dan jarak kemanusiaan. Yang kedua, bahwa kenormalan baru ini telah melahirkan kebingungan jemaat melihat kebijakan satu gereja dengan gereja yang lain yang beragam. Secara khusus terkait dibukanya ibadah komunal bagi gereja tertentu dan belum dibukanya ibadah komunal bagi gereja yang lain. Perlu dipahami bersama bahwa masing-masing gereja tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan etis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi konteks setempat dengan melihat aspek roda aktivitas dan ragam profesi jemaatnya. Apakah dengan belum dibukanya tempat ibadah komunal bagi GKJ Taman Asri ini membawa dampak kerinduan bagi jemaat, bagi kita semuanya? Tentunya pasti kita semua rindu untuk dapat mengadakan ibadah bersama-sama secara komunal. Karena jemaat yang adalah insan sosial itu selalu membutuhkan uluran dan perjumpaan pula satu dengan yang lain, secara khusus di tengah persekutuan. Tetapi perlu disadari pula bahwa perjumpaan dalam kondisi sebaran kurva COVID-19 yang masih cukup tinggi akhir-akhir ini, dengan melihat data gugus tugas nasional, membutuhkan sebuah pertimbangan bagi kita semua, karena dengan kurva yang masih cukup tinggi ini membawa potensi terjadinya paparan virus di tengah kehidupan kita, walaupun protokol kesehatan kita telah diterapkan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, aspek teologis yang perlu kita pahami bersama. Apakah dengan dialihkannya ibadah komunal ke dalam ibadah keluarga ini menjadikan spiritualitas dan iman kita ini tidak bertumbuh dan ibadah itu terkesan menjadi tidak hikmat? Mungkin saudara dan saya muncul pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hati kita.
Tentunya segala yang baru, saudara-saudara, ini membutuhkan sebuah proses yang bersifat adaptif, proses yang bersifat penyesuaian. Jika gereja adalah sebuah kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus, yang sekaligus merupakan buah pekerjaan penyelamatan Allah dan jawab manusia terhadap penyelamatan Allah, yang di dalamnya Roh Kudus bekerja dalam rangka pekerjaan penyelamatan Allah. Ini mengacu kepada pemahaman pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa terkait dengan gereja. Tentu memiliki makna yang dalam. Bagaimana persekutuan kita memiliki kekuatan daya juang di dalam melanjutkan pekerjaan penyelamatan Allah tersebut. Tidak cukup hanya berhenti di tengah perjumpaan ibadah yang bersifat komunalistik, melainkan juga dalam lingkungan yang terkecil, baik di dalam keluarga maupun kehidupan sosial lainnya. Kesempatan baik ini perlu kita hidupi. Di tengah pandemi COVID-19, ada tugas besar bagi kita semua dalam menghadirkan shalom. Di tengah keprihatinan dunia saat ini, kita sedang menerima tugas Allah untuk keluar. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai igreia atau gereja. Dan sejenak dari ibadah-ibadah yang bersifat ritualistik ke dalam ibadah sosial dengan menyemaikan firman-firman Allah di tengah kehidupan keseharian kita bersama orang lain. Yang keempat, bahwa peran gereja terkhusus GKJ Taman Asri perlu kita sikapi secara signifikan, di mana peran gereja sekarang justru semakin kritis karena tidak sekedar membangun iman, keyakinan dan harapan, tetapi juga bagaimana keyakinan dan harapan itu tidak dipertaruhkan secara berlebihan dengan membiarkan diri sebagai pelaku atau agen penyebar virus. Bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan ini perlu dipraktikkan bukan dengan kepongahan dan kenekatan kita dengan dalih beriman kepada Tuhan kok takut dengan virus, atau lebih baik mati karena takut dengan Tuhan daripada mati karena takut dengan virus corona. Tentunya tugas panggilan kita sebagai umat Allah ini bukan untuk mencelakai orang lain, melainkan supaya membawa berkat dan kesejahteraan bagi orang lain. Itu berarti beriman itu bukan ditafsirkan sebagai keberanian untuk menempuh bahaya, melainkan tindakan kehati-hatian sebagai sebuah karakter yang arif dan bijaksana yang menciptakan kebaikan dan rasa damai bagi diri sendiri dan sesama. Iman yang rasional dan iman yang membawa kesejahteraan bagi sesama. Yang kelima, soal solidaritas dan soal kematian. Ada yang berpikir bahwa bukankah semua orang akan mati? Sebelum pandemi COVID-19 pun fenomena kematian sudah terjadi. Saudara-saudara, bahwa iman itu harus ditunjukkan dalam sebuah tindakan solidaritas sosial secara nyata. Iman bukan hanya diperlihatkan dengan kegagahan dan nyali besar menempuh bahaya, melainkan iman diperlihatkan dengan solidaritas untuk memberi tempat bagi mereka yang masih hidup dan mati akibat COVID-19. Terkait dengan kematian, justru kematian bagi orang beriman harus dipersiapkan dengan baik, karena kematian itu adalah hak Allah. Beriman dengan benar justru mengisi hari-hari kita sedemikian rupa hingga memperoleh hati yang bijaksana.
Mazmur 90 ayat yang ke-12. Bijaksana dengan tidak membuat duka dan keprihatinan hidup orang lain. Yang keenam, pada akhirnya mengutip Injil Yohanes 20 ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Apa artinya dari firman Tuhan ini? Saudara-saudara, Yesus membangun dan memberikan harapan supaya para murid itu tetap kuat di tengah penderitaan, walau harus terpisah, dibatasi oleh protokol kesehatan. Bukankah semua orang itu adalah insan saudara? Nilai-nilai solidaritas inilah dampak positif bagi pandemi COVID-19. Mari kita praktikkan solidaritas sosial tersebut dengan terus tanpa henti berdoa agar keprihatinan kita akibat pandemi COVID-19 dan keprihatinan kita lainnya, Tuhan berkenan menolong kita untuk melewatinya dengan tetap beriman, berpengharapan, dan semakin bijaksana. Oleh karena itu, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan pergumulan di atas, Majelis Gereja Kristen Jawa Taman Asri memutuskan masih mengalihkan ibadah komunal ke dalam ibadah keluarga. Kiranya kasih setia Allah hadir dan memberkati kita semuanya. Amin. Salam kasih dan sehat selalu. Saya Pendeta Gunawan Anggono Samto dan Penetua Dr. Andes Sisyono Eko Widodo M.Hum Ketua 1 dan Penetua Sugeng Raharjo SPD MPD Ketua 2. Terima kasih atas perhatian kita semua.